sakit mengumumkan hasil sertifikasi rumah sakit Indonesia dan dinyatakan lulus akreditasi untuk tingkat paripurna. Apa sih sebenarnya manfaat akreditasi bagi rumah sakit? Apa hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, atau sekedar brand dan marketing perusahaan, atau hanya sebagai seremonial kebudayaan saja? Akreditasi rumah sakit ini sebenarnya bermanfaat untuk menjaga kepentingan pasien, menjamin keselamatan pasien, pasien safety, yang aman bagi pasien, juga aman bagi tenaga kesehatan dan melindungi pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan adanya penilai dari pihak independen tentang indikator pelayanan rumah sakit, apakah sudah sesuai standar atau belum sehingga meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit tersebut. Hakikatnya akreditasi rumah sakit ini, bertujuan untuk merubah kebiasaan lama yang buruk, menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Terus, bagaimana dong, cara merubah kebiasaan buruk tersebut? Berikut ini akan saya jelaskan secara ringkas, bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk yang lama, menjadi kebiasaan baru yang baik, menurut Charles Duhigg, dalam buku karyanya yang berjudul The Power of Habit. Sebenarnya, lingkaran kebiasaan itu bekerja, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama disebut sebagai isyarat, bagian kedua disebut sebagai rutinitas dan bagian ketiga disebut sebagai hadiah. Kebiasaan baik dan buruk tidak akan muncul apabila tidak diikuti dengan isyarat. Nah, pola pikir ini yang cukup berbeda dari yang selama ini kita kenal. Biasanya, kita fokus untuk membangun rutinitas. Padahal cara kerja otak tidak seperti itu. Otak akan bekerja dan merespon paling besar, ketika ada isyarat dan hadiah. Contohnya, kalau kita rutin memulai lari pagi. Isyarat yang pertama, adalah menaruh sepatu, di dekat tempat tidur atau tempat yang lebih mudah terlihat. Jadi kita bisa melihat sepatu itu di saat bangun pagi. Rutinitasnya adalah lari atau jalan pagi. Hadiahnya adalah sepotong coklat yang akan kamu makan setelah selesai lari pagi. Nah, setelah kebiasaan itu diulang berkali-kali, maka rutinitasnya akan terbentuk. Otak kita ketika melihat sepatu, akan terpikir coklat, dan hal ini akan mempermudah kita memulai untuk berolahraga. Mari, kita aplikasikan teori tersebut pada kegiatan akreditasi rumah sakit ini. Sebagai perumpamaannya, adalah contoh kedisiplinan DPJP, dalam menulis buku rekam medis pasien, yang sesuai dengan kepatuhan DPJP, dalam penulisan SOAP, dan melengkapi resume medis bagi pasien, yang selesai perawatan inap di rumah sakit. Syarat yang pertama adalah, manajemen rumah sakit senantiasa mensosialisasikan tentang pentingnya kepatuhan DPJP dalam penulisan dan kelengkapan buku rekam medis pasien, sesuai dengan regulasi yang ada, dengan cara pemasangan spanduk atau flyer, di setiap ruang dokter atau nurse stations. Jadi, DPJP akan selalu sering melihat spanduk, flyer tersebut, ketika datang ke rumah sakit, baik itu di ruang dokter, ataupun di nurse stations. Rutinitasnya adalah, kepatuhan dan kedisiplinan DPJP, pada saat menulis di buku rekam medis, sesuai regulasi yang ditetapkan manajemen rumah sakit. Hadiahnya adalah, manajemen akan memberikan salari pelayanan medis yang tepat waktu, tanpa tertunda. Dengan demikian, setelah diulang berkali-kali, maka rutinitas akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga mata dan otak para DPJP melihat spanduk, flyer yang ada di ruang dokter dan nurse station saat di rumah sakit, adalah salari pelayanan medis yang lancar dan tepat waktu. Dan hal ini, akan mempermudah DPJP untuk disiplin dan patuh sesuai regulasi yang ada dalam penulisan buku rekam medis pasien. Berikut ini video, yang sangat menginspirasi, selamat menyaksikan. Jadi, merubah kebiasaan itu tidak mudah dan tidak cepat, tapi dengan kesabaran dan usaha yang keras dan selalu diulang-ulang, kebiasaan itu bisa dibentuk ulang.